Pinjam aja. Satu-satu, Bang. Assalamualaikum. Udah semua. Tunduk. Baru 2 hari dia yang bawa terkenal dulu. Selanjutnya adalah rilis yang kedua adalah pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak. Adapun korban di sini adalah seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun. Adapun kronologisnya adalah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pada pukul jam 5 sore, pelapor dan anak pelapor dijemput oleh salah satu terlapor berinisial RM ini untuk pergi ke rumah teman terlapor juga yang berinisial SK. Adapun tujuan pelapor ke rumah terlapor ini adalah untuk meminjam uang, karena pelapor ini adalah seorang perempuan janda anak 1 dan tidak bekerja. Dia ke rumah terlapor untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Adapun dalam kesempatan tersebut, pelapor berada di rumah terlapor dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu pelapor berada di rumah terlapor dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi dengan membawa satu orang anaknya tersebut. Kemudian pada saat itu, saat pelapor melihat anaknya berada di dalam kamar terlapor, anak dari pelapor ini mengalami rasa sakit di kemaluannya. Adapun setelah ibunya bertanya kenapa sakit, bahwa bagian kemaluannya telah dimasukkan jari dan sisir oleh terlapor. Kemudian saat itu juga pelapor sebagai ibu korban melapor ke Polres Tarakan, mengakui bahwa mulutnya dilakban oleh terlapor dan alat kemaluannya dimasukkan oleh sisir dan tangan, sisir dan jari terlapor. Adapun kemudian kami melakukan visum. Dari hasil visum juga dijelaskan bahwa terdapat luka memar di kemaluan milik korban dan terdapat luka lecet akibat oleh benda tumpul. Setelah itu saya memerintahkan juga untuk unit opsional untuk segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kedua pelaku ini. Adapun kedua pelaku ini berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pada pukul 10 malam di Jalan Agatis di kontrakannya milik pelaku berinisial SK ini.
Adapun pasal yang kami persangkakan adalah pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan penjara paling lama 15 tahun penjara. Untuk barang bukti yang kami amankan di sini adalah 1 buah celana dalam, 1 baju, 1 celana, 1 sisir dan 1 lakban. Perannya kan Pelapor sama anaknya kan di rumah dari jam 3 sampai jam 5. Dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Kira-kira orang tuanya itu ada di mana dan pasti dilakukan? Pada saat itu pelapor membantu memasak dan bersih-bersih rumah. Hubungan Kalau dari apa indikasinya apakah ada penyimpangan seksual dan kan karena dimasukin dengan alat Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan apakah ada penyimpangan seksualnya seperti itu. hubungan pelapor dan terlapor. Hubungan pelapor dan terlapor adalah teman, kok bisa dibilang teman dekat lah, karena kan pelapor ini adalah janda. pacaran dong. Enggak, pacaran tidak. Yang temannya yang mana? Dua-duanya atau satu? Yang pertama ini, kemudian ini kena 2 bulan, ini baru kenal 2 hari. Itu siapa inisialnya? Teman juga. Ini inisialnya. RM, Sebelahnya? SK. Hasil pemeriksaan bahwa kedua pelaku ini tidak mengaku. Ya, kedua pelaku ini tidak mengaku, tapi dari keterangan anaknya bahwa kedua orang belakang saya ini adalah pelakunya yang memasukkan jari dan sisir ke alat kelamin milik korban. Nah, SK ini hubungannya apa kan? Yang SK ini, yang SK. SK ini adalah teman dari RM selaku, iya, ini SK, ini RM. Hubungannya apa? Teman juga dengan pelapor. Jadi saat itu kamu ini satu kontrakan ya? Ya, RM ini dia main ke rumah SK untuk meminta uang. Jadi dibimbingi uang, ya nanti saya kasih kamu uang, asalkan kamu temani dulu saya di rumah. Diamankan di mana? Untuk di Jalan Agatif. Lagi ngapain? Lagi tidur. Dan Sekalian kan mereka operasi sekalian berdua gitu. Iya. Iya. Yang sama ya. Sudah ada iming-iming ke korban ya awal atau langsung disekap? Sampai saat ini dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban belum ada. Langsung Ditutup lakban, kemudian dilakukan ini. Perkiraan jam berapa tuh kejadian? Kan dari jam 5 sore ya sampai Iya. jam 5 sore. Apakah itu tengah malam atau 19.30. 19.30 ya? Dan itu kan Nah, itu belum tahu, belum dapat saya jelaskan itu. Belum dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan bahwa ada penyimpangan atau tidak. dan saat melakukan itu apakah mereka terpengaruh alkohol atau mungkin narkoba? Ini masih kami dalami, Mbak. Ada alkohol atau masih kami dalami. Sangka pernah ini juga dan pernah jadi korban pelecehan dulunya atau seperti apa? Pernah KTP ini. Dan terkait dengan anaknya sendiri saat ini kondisi dan ditangani oleh siapa, itu kan perlu proses pemulihan. Nah, ini untuk posisi anaknya masih ada dalam penguasaan orang tuanya. Namun kedepannya akan ada bimbingan konseling kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Trauma kondisi anak ini. Kondisinya Iya. Untuk memberikan konseling, bimbingan konseling terhadap anak. Tapi saat ini posisi anaknya masih sama pelapor. Sedang ngapain di saat? Dari alibi pelaku pada saat pemeriksaan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu kita sama-sama loh di rumah, mungkin saya melakukan perbuatan seperti itu. Tapi bukti hasil Ya, dari keterangan pengakuan anak itu dan dari hasil bukti visumnya pun menjelaskan bahwa memang ada terjadi perbuatan seperti itu sisi anaknya di kamar di berarti. kamar. di kamarnya siapa dan di situ? Di kamarnya SK. Ada berapa kamar situ? Kamarnya satu. Dan masing-masing tersangka punya istri atau Siapa?
Satu duda, satu istri. Kerjanya ini kapten kapal, ini belum tidak bekerja. Kalau kapten kapal istrinya di mana Dan? Di Jawa. Oh di Jawa. Kapten kapal di ini dan maksudnya di dinas instansi Kayak juragan gitu. Kapal kayu gitu ya. Kapal kayu ya. Oh iya lupa saya. Kalau RM berapa umurnya? RM 31. SK? SK 4. AI, AI, Andi Imran. Atau enggak TOEFL? Dia kayaknya sudah dapat jadwal TOEFL mungkin. Pencabulan anak di bawah umur dari kami unit PPA biasanya menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Tarakan. Bentuk pelayanannya adalah memberikan konseling kepada anak korban yang mengalami trauma dengan maksud tujuan untuk mengembalikan lagi kepercayaan anak korban ini, kemudian bisa kembali ke dunia bermainnya sehingga tidak ada beban bahwa si anak korban ini pernah mengalami pelecehan seksual. Itu berapa lama Bu untuk memulihkan trauma pada anak? Setiap anak masing-masing berbeda tergantung dari seberapa jauh atau seberapa dalam trauma psikis yang anak korban ini alami. Untuk hal tersebut biasanya para konseling yang bisa menentukan berapa lama. Karena untuk kami unit PPA hanya pemberkasan saja. Ketika ada hal-hal yang dibutuhkan untuk anak korban bentuknya ada konseling, kami akan menghubungi perlindungan anak dan perempuan memohon bantuan untuk mengkonseling anak korban tersebut. Kalau standar berapa lama Bu kira-kira? Yang Pengalaman pernah yang saya sudah kurang lebih mungkin 1 sampai 2 bulan. Anak korban bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Yang paling terparah kondisi mereka seperti apa? Ada yang Untuk saat ini anak korban pencabulan di tahun 2023 tidak ada yang parah sekali. Mungkin dapat dikatakan sedang karena levelnya hanya misalnya dari ceria menjadi pemurung, kemudian beberapa hari, misalnya 2 hari tidak nafsu makan, kemudian mengalami rasa ketakutan yang kurang lebih hanya 1 minggu. Oh itu dampaknya ya Bu ya? ketakutan itu ya? Mungkin terkait imbauannya agar kejadian tidak berulang. Apalagi mungkin, untuk orang tua iya, mungkin. dari segi hukuman mungkin Bu ya lakukan. Kalau dari kami unit PPA lebih mengarahkan untuk sering melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan, kemudian dampak-dampak serta akibatnya. Dan kami juga menggandeng instansi terkait yaitu Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk mensosialisasikan undang-undang ini sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara ketika ada keluarga, tetangga, bahkan anak yang mengalami korban pelecehan seksual ini. Bila perlu lagi malah dari masyarakat Kota Tarakan harus bisa menjaga anak-anaknya agar terhindar dari pelecehan seksual.